Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Faras Nawara dari kelompok 5. Ini mempresentasikan mengenai analisis text mining pada Twitter menggunakan Orange. Adapun anggota kelompok kami yaitu Farah Alivia, saya sendiri, Namira Anggun, Sapa Sada, lalu ada Sekar. Konten atau pembahasan dari PPT kami ada 7 subtema, yaitu pengertian text mining, dan kegunaan, lalu ada metode, lalu ada tahapan, dan pengertian dan kegunaan Orange, lalu ada langkah penggunaan Orange, ada pemilihan tema social network analysis, dan juga ada analisis text mining pada Twitter menggunakan Orange. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan kegunaan text mining. Pengertian text mining dijelaskan oleh Content Feldman dan James Sanger dalam buku The Text Mining Handbook, yaitu text mining didefinisikan secara luas sebagai proses menggali informasi di mana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan analysis tools yang merupakan komponen dalam data mining. Dari sumber teks yang berupa email, chat, surat kabar, artikel, jurnal, review produk, rekod organisasi, serta sosial media. Adapun nama lain dari text mining adalah text data mining, knowledge discovery from textual database, ataupun analysis of intelligent text. Kegunaan dari text mining sendiri ialah mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen dan mendukung proses knowledge discovery pada koleksi dokumen yang besar dengan sumber data berupa kumpulan teks yang memiliki format tidak terstruktur atau minimal semi-terstruktur. Kegunaan lainnya yaitu pengkategorisasian teks dan juga pengelompokan teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah metode text mining. Ada 4 metode. Secara umum text mining menggunakan 4 metode berbeda. Yang pertama term-based method atau metode berbasis istilah. Metode ini merupakan metode ketika sebuah dokumen dianalisis berdasarkan istilah yang dikandungnya. Istilah tersebut mungkin memiliki beberapa nilai atau makna dalam suatu konteks. Setiap istilah dikaitkan dengan nilai yang dikenal sebagai bobot. Namun metode ini memiliki 2 masalah. Yang pertama, polisemi, yaitu suatu istilah yang memiliki banyak kemungkinan arti, dan 2, sinonim, yaitu banyak kata yang memiliki arti yang sama. Metode kedua yaitu phrase-based method atau metode berbasis frasa. Seperti namanya, metode ini menganalisis dokumen berdasarkan frasa yang membawa lebih banyak informasi daripada satu istilah, karena merupakan kumpulan istilah semantik. Metode ini lebih deskriptif dan kurang ambigu daripada istilah. Yang ketiga adalah concept-based method atau metode berbasis konsep. Dalam metode berbasis konsep, istilah diprediksi atau ditebak pada tingkat kalimat atau dokumen. Daripada analisis istilah tunggal, model ini mencoba menganalisis istilah pada tingkat dokumen atau kalimat dengan menemukan istilah pencocokan yang signifikan secara tepat. Model ini mengandung 3 komponen. Yang pertama, meneliti konstruksi semantik kalimat. Kedua, membangun grafik ontologis konseptual untuk menggambarkan struktur semantik dan mengekstrak konsep teratas berdasarkan 2 komponen. Pertama, untuk membangun vektor fitur menggunakan model ruang vektor standar. Yang keempat adalah pattern taxonomy method atau metode taksonomi pola. Dalam metode berbasis pola, suatu dokumen dianalisis berdasarkan suatu pola, yaitu hubungan antar suku untuk membentuk taksonomi, yang merupakan struktur seperti pohon. Pendekatan berbasis pola dapat meningkatkan akurasi sistem untuk mengevaluasi bobot term karena pola yang ditemukan lebih spesifik daripada keseluruhan dokumen. Pola dapat ditemukan dengan menggunakan text data mining seperti closed pattern mining atau penambangan pola tertutup, kemudian sequential pattern mining, frequent item set mining, dan association rule mining. Next. Kemudian langkah-langkah dalam proses text mining. Semua proses text mining mengikuti langkah-langkah. Ada 5 langkah. Yang pertama, mengumpulkan informasi, yaitu data tekstual dari berbagai sumber dalam format semi-terstruktur atau tidak terstruktur, dikumpulkan untuk melakukan text mining.
Kedua, konversi ke data terstruktur, yaitu pra-pemrosesan melibatkan pembersihan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, identifikasi pola, yaitu berbagai teknik yang digunakan dalam text mining, kemudian diterapkan untuk mengekstrak informasi yang bermakna. Langkah keempat yaitu analisis pola, data yang diperoleh dianalisis untuk mengekstrak pengetahuan dan makna darinya. Lalu yang terakhir analisis lanjutan, akhirnya pengetahuan yang diperlukan diperoleh dan kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan text mining. Tahapan text mining ini berfokus pada data preprocessing. Data preprocessing ini mengubah data mentah menjadi format yang berguna dan efisien agar mendapatkan akurasi yang bagus saat dimodelkan. Karena data mentah ini biasanya tidak lengkap dan memiliki format yang tidak konsisten. Tahapan preprocessing pada text mining adalah yang pertama case folding, yaitu membuat semua huruf menjadi kecil sehingga tidak ada lagi huruf kapital. Selanjutnya adalah tokenization. Tahap tokenization ini berfungsi untuk mengurutkan kata dalam kalimat. Contoh dari tokenization setelah case folding dapat dilihat di slide ini. Jadi kata-kata dalam kalimat ini diurutkan ke bawah dan semua huruf di sini sudah menjadi huruf kecil karena sudah melewati tahapan case folding. Next. Kemudian ada tahapan stop word removal. Tahapan stop word removal ini berfungsi untuk menghilangkan kata yang dianggap tidak bermakna seperti yang, di, ke, saya, kamu, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari stop word removal. Dan tahapan yang terakhir adalah stemming. Stemming berfungsi untuk mengembalikan kata menjadi kata dasarnya. Contohnya adalah menghilangkan imbuhan. Misalnya di contoh stop word removal ini terdapat kata pengumpulan, maka kata tersebut dikembalikan menjadi kata dasarnya yaitu kumpul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita masuk ke alat perangkatnya yang untuk analisis teksnya. Nah, di sini kita menggunakan Orange. Orange itu apa sih? Jadi itu dia open source machine learning, di mana teknologinya itu memang digunakan menggunakan text mining atau penambangan data. Nah, kenapa ini Orange itu biasanya digunakan pemilihan kata, pemodelan, dan visualisasi yang secara bebas digunakan. Nah, Orange ini juga mempermudah pemakainya itu untuk bermain dengan datanya karena ini open source kan. Terus dalam analytics ini tuh Orange data mining itu punya beberapa widgets untuk mensortir ataupun untuk memvisualisasi datanya dengan caranya tuh dengan menyaring data informasi kata yang dominan timbul dari konten, status, serta pendapat, komentar dari sosial media. Nah, di sini kita pakai sosial media Twitter, jadinya kita yang akan menggunakan pendapat atau komentar akun Twitter. Nah, nanti di Orange ini setelah kita memilih semua widget itu, Orange juga bakal memberikan visualisasi dengan word cloud. Nah, Orange ini sangat disenangi oleh penggunanya karena mempermudah permodelannya dan sistem rekomendasi tempatnya ataupun gaya-gayanya. Nah, seperti itu. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penggunaan Orange. Nah, pertama kita itu harus download terlebih dahulu aplikasi Orange-nya. Nah, untuk mendownload aplikasi Orange, ini bisa dikunjungi situs web official-nya yaitu di orangedatamining.com. Di sana itu aplikasi Orange tersedia untuk Windows, untuk Mac, dan Linux. Kemudian kita itu bisa memilih sesuai dengan perangkat kita. Nah, di sini juga aplikasi Orange sudah tersedia dalam versi yang terbaru, yaitu versi 3.31.1. Next. Nah, kemudian setelah terdownload, maka install di perangkat terlebih dahulu. Maka nantinya tampilan yang akan muncul seperti gambar yang tertera di sebelah kiri layar. Nah,
Selanjutnya kita itu perlu menambahkan fitur text mining terlebih dahulu. Sebab sebelumnya fitur ini belum ada. Maka dari itu kita perlu menambahkan fitur text mining dulu dengan cara mengklik option yang tertera pada toolbar di atas, lalu kemudian pilih add-on, kemudian pilih filternya. Nah, pada filter ini kita diminta untuk memilih filter yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini kan kita membutuhkan fitur text mining. Maka filter yang dipilih yaitu text dan text table. Berikutnya pilih OK. Kemudian tunggu sampai proses installnya selesai. Next. Nah, berikutnya jika proses install sudah selesai, maka tampilan awal halaman akan berubah. Fitur text mining akan muncul. Nah, ini berikut ini tampilan sebelum dan sesudah jika fitur text mining sudah ditambahkan. Next. Nah, berikutnya adalah mengenai pemilihan tema social network analysis atau analisis jaringan sosial. Nah, di sini kelompok kami itu memilih subtema Big Data Analytic, yakni Data Science dan Data Analytic. Nah, di mana Data Science Data Analytic merupakan bagian dari Data Science, Analytic, dan Visualization. Untuk data science sendiri itu merupakan ilmu yang menggabungkan ilmu matematika, statistika, dan ilmu komputer dengan tujuan untuk memperlancar proses analisa data. Nah, untuk cara kerja data science ini adalah dengan mengaplikasikan algoritma tertentu untuk membuat sistem yang didukung kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut AI dan machine learning, hingga akhirnya dapat difungsikan untuk proses data analitik. Nah, jadi proses pembentukan itu bagaimana cara data tersimpan dan siap untuk dianalisa itu terdapat pada data science. Kemudian sedangkan untuk data analitik sendiri itu merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan dengan cara menganalisa data yang datang dari berbagai sumber. Nah, tentunya sumber-sumber ini itu dengan jenis dan ukuran yang berbeda-beda. Nah, proses data analitik ini saat ini tuh umumnya menggunakan beberapa tools dan teknik analitik yang pada umumnya menganalisa data yang tersedia dalam jumlah besar. Kemudian sebagai metode modern untuk mengganti cara manual yang menghabiskan banyak waktu dengan hasil yang tidak akurat, nah maka salah satunya dengan menggunakan aplikasi Orange ini gitu. Lalu kemudian ini ada beberapa alasan kami memilih mengapa memilih tema data science dan data analitik, yaitu yang pertama, data science dan data analitik itu berkaitan erat dengan pengelolaan data bisnis. Kemudian yang kedua, baik data science maupun data analitik itu dua-duanya memanfaatkan data yang dimiliki perusahaan dalam jumlah banyak atau yang biasa lebih dikenal dengan sebutan big data. Lalu alasan yang ketiga, yaitu banyak perusahaan di seluruh dunia menyadari gitu pentingnya data science dan data analitik sebagai apa? Sebagai pedoman untuk membantu perusahaan merancang strategi dan membuat keputusan bisnis dengan hasil yang efektif dan akurat berdasarkan data-data yang tersedia sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan seperti itu. Kemudian next. Nah, sekarang kita akan memasuki analisis text mining pada Twitter menggunakan Orange. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Faras. Silahkan. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara memperoleh API Twitter. Untuk apa API Twitter ini bakal dijelaskan di slide selanjutnya penggunaannya. Nah, untuk mendapatkan API Twitter, pertama-tama kita harus membuka dua web, yaitu Twitter dan juga developer akun. Setelah itu, kita harus memverifikasi nomor telepon yang ada di Twitter kita. Lalu, setelah verifikasi nomor telepon, kita klik menu Create New Apps pada developer akun.
Setelah itu kode akan dikirim dan tampilannya akan menjadi tampilan pada gambar yang pertama ini. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan API Twitter, namun API yang Twitter yang kita gunakan itu masih versi 1. Nah, untuk menggunakan Orange, kita harus mengupgrade API Twitter kita menjadi versi 2. Bagaimana caranya? Kita harus mengklik menu Apply for Elevate Access yang tertera pada bawah Authentication Tokens. Karena ini sudah V2, maka sudah tidak ada. Nah, ketika kita klik menu itu, nanti kita akan menjabarkan project atau kegiatan yang akan kita lakukan. Lalu setelah itu kita akan mengisi beberapa esai, dan setelah itu kita akan menunggu sekitar 1-5 menit, dan akhirnya nanti akan tercentang seperti gambar kedua ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut ini gambaran widgets yang kami tambahkan di Orange untuk analisis Twitter dengan subtema yang kami pilih, yaitu Data Science dan Data Analytics. Widgetsnya antara lain ada Twitter, Pre-Processed Text, Word Cloud, Corpus Viewer, Sentiment Analysis, Select Columns, Data Table, Corpus Viewer 1, Tweet Profiler, dan Topic Modeling. Next. Yang pertama adalah widget Twitter. Ini fungsinya untuk mengambil data dari Twitter Search API, prosesnya seperti yang dijelaskan oleh Faras. Outputnya berupa kumpulan tweet dari API Twitter. Widget Twitter memungkinkan query tweet melalui API Twitter. Kita dapat melakukan query berdasarkan konten, penulis, atau keduanya, dan mengumpulkan hasil jika kita ingin membuat kumpulan data yang lebih besar. Widget ini hanya mendukung REST API dan memungkinkan query hingga 2 minggu yang lalu. Next. Saat membuka widget Twitter, akan muncul gambar seperti yang di sebelah kanan berikut. Kemudian kita klik Twitter API Key. Jadi sebelumnya, Twitter menyediakan fitur API atau Applications Programming Interface yang berfungsi untuk memudahkan para developer untuk mengambil data dari Twitter dan mengolahnya. API Key sendiri merupakan sebuah tanda pengenal dari proyek yang kita buat dengan berisikan kode unik yang berfungsi untuk mendapatkan akses login ke sebuah situs media sosial dengan menyebutkan kode antar developer atau antar platform satu dengan yang lainnya. Seperti pada gambar sebelah kiri, kita memasukkan kode key dan secret pada Twitter API credentials. Nah, di sini kembali ke sebelah kanan, kami menggunakan kata kunci data science dan data analytics, serta bisa juga menggunakan hashtag data science dan hashtag data analytics. Kata kunci yang digunakan dapat lebih dari 1. Bahasa yang kami gunakan yaitu bahasa Inggris dengan maksimal tweet sebanyak 1.200 kata. Kemudian klik search. Next. Nah, ini berikut visualisasi data yang didapatkan jika dilihat melalui widget Word Cloud. Kalau dilihat ini kan datanya masih berantakan ya, belum difilter. Maka dari itu kita hubungkan dengan widget Pre-Processed Text. Next. Nah, ini widget Pre-Processed Text fungsinya untuk memproses korpus dengan metode yang dipilih. Korpus sendiri adalah koleksi dokumen atau koleksi data. Outputnya berupa korpus yang telah diproses sebelumnya. Pre-processed text membagi teks kita menjadi unit yang lebih kecil atau yang disebut dengan token, lalu memfilternya, menjalankan normalisasi dengan stemming atau lemmatization, membuat n-gram, dan menandai token dengan label part of speech. Langkah-langkah dalam analisis diterapkan secara berurutan dan dapat disusun ulang. Next. Ini saat kita membuka widget pre-processed text. Widget pre-processed text ini gunanya untuk memfilter kata-kata yang ingin kita tampilkan. Setelah widget ini dihubungkan, pertama kita transformasi terlebih dahulu. Di sini kita transformasi kata-katanya menjadi huruf kecil atau lowercase, kemudian remove accents, ini menghapus aksen-aksen yang ada di suatu tweet atau cuitan, dan kita hapus URLs-nya dengan remove URLs. Selanjutnya, yaitu tokenization atau tokenisasi yang fungsinya untuk memfilter kata-kata. Di sini kelompok kami menggunakan tokenizer tweet yang dapat mengekstrak hashtag, emoji, mentions, dan sebagainya. Namun kelemahan dari tokenizer tweet ini, dia tidak menghilangkan tanda baca. Jadi kita gunakan pemfilteran atau filtering yang ada di bawahnya, gunanya untuk memfilter kata-kata atau karakter yang tidak dibutuhkan. Di sini kami menggunakan regexp untuk memfilter simbol-simbol atau karakter yang ingin kita hilangkan, seperti tanda baca, titik, koma, titik
titik dua, titik koma, dan sebagainya. Ini dapat kita lihat di panah yang arah ke sebelah kanan. Selain itu, kita juga menggunakan stop words dalam filtering yang fungsinya seperti yang dijelaskan oleh Farah tadi, untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap tidak bermakna. Dalam bahasa Inggris, kata-kata seperti I, you, and, is, dan lain-lain. Next. Nah, berikut visualisasi data yang dihasilkan apabila dilihat melalui widget word cloud setelah menggunakan preprocessed text. Dan di sini kita berakhir dengan token hanya kata. Kemudian kita membuat skema untuk analisis teks berdasarkan konten tweet untuk widget Twitter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Farah Alivia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai widget word cloud. Next. Jadi, widget word cloud ini digunakan untuk menampilkan kata-kata yang sering muncul di tweets yang membahas topik data science dan data analytics. Semakin besar font dari kata yang terdapat di word cloud ini, berarti semakin sering kata itu muncul di tweets dengan topik data science dan data analytics. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai widget corpus viewer. Next. Jadi widget corpus viewer ini menampilkan semua tweets tentang data science dan data analytics, dan juga detail dari setiap tweets tersebut. Details dari tweets yang ditunjukkan di widget corpus viewer ini mencakup konten, tanggal, bahasa yang dipakai, lokasi, jumlah like, dan retweet dari tweet tersebut. Lalu terdapat juga informasi mengenai orang yang mengunggah tweet tersebut, seperti biodata Twitter orang tersebut, total tweet yang dia post, total tweet yang dia sukai, jumlah following dan followers dari akun tersebut, dan apakah akun itu di-verified atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, masuk kita ke analisis sentimen pengguna. Boleh selanjutnya? Nah, di sini kita ada satu widget lagi, si sentimen analysis ini. Ini tuh tahap pengklasifikasian Twitter. Nah, pada tahap ini tuh untuk melakukan labeling sentimen untuk mengetahui skor polarity-nya. Analisis sentimen ini tuh untuk memprediksi sentimen dari setiap dokumen yang ada dalam korpus tersebut. Kan korpus tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya itu adalah koleksi data-datanya. Nah, nanti ini analisis sentimen ini tuh berguna untuk mengkomputasi pendapat, perasaan, dan emosi yang dinyatakan dalam bentuk teks secara otomatis. Boleh selanjutnya? Saat nanti kita mengklik si sentimen analisis ini, nanti akan muncul pilihan-pilihan yang button points itu ada Liu Hue, ada Feather, ada multilingual sentiment, ada Senti-Art, ada custom dictionary. Nah, di sini tuh ada penjelasannya juga kenapa itu ada banyak macamnya. Nah, kalau dari penjelasan dari Orange sendiri, Liu Hue itu memang digunakan sesuai dengan bahasanya gitu. Jadi kalau Liu Hue itu bisa buat Slovenian sama English. Kalau Feather bisa hanya bekerja untuk Inggris saja. Lalu untuk kayak multilingual sentiment support semua bahasa dan semacamnya gitu. Nah, maka dari itu kita di sini hanya memilih si Feather. Nah, si Feather ini kan itu hanya bekerja untuk di English-nya saja gitu. Di semua bahasanya itu, semua sistem pembahasannya itu, nah itu dia menggunakan lexicon base. Nah, lexicon base itu tuh adalah kamus kata opini yang bakal nanti membantu untuk mensortir perasaan atau tidak dari teks tersebut. Nah, begitu. Nah, nanti kata-katanya itu digunakan untuk mengidentifikasi kalimatnya mengandung opini itu atau tidak gitu. Boleh selanjutnya? Nah, setelah dari kita mengetahui sistemnya si sentiment analisis itu, nah nanti kita langsung menseleksi di select column-nya itu. Nah, di sentiment analysis itu kita pengen tahu negatifnya, positifnya, dan neutral dan compound-nya gitu. Nah, dari situ di select columns itu kita bisa mensortir dari si metasnya itu. Metasnya tuh yang paling bawah itu. Nah, dia itu ada pilihan apa, positif, negatif,
neutral, sama compound. Nah, nanti itu tinggal dipencet aja, dan itu nanti langsung masuk ke kolom filter. Nah, ini udah kelihatan di sini ada 4 poin-poinnya, ada positif, negatif, neutral, dan compound gitu. Nah, selanjutnya, oke. Nah, di sentiment analysis ini kita menggunakan skala 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Lalu masuk ke data tabelnya ini. Boleh selanjutnya? Nah, nanti data tabelnya itu udah memvisualisasikan data-data dari semua Twitter itu. Dari semua tweet-tweet pengguna-penggunanya. Boleh selanjutnya? Nah, nanti selanjutnya itu kita langsung visualisasi data aja pakai corpus viewer. Nah, saat dipencet corpus viewer-nya, boleh selanjutnya. Nah, di sini nanti kita akan melihat positif, negatifnya, neutralnya, dan komponennya tuh ada di atas kiri atas ini. Nah, di situ bisa tertera di salah satu tweetnya itu positifnya 0,2, negatifnya 0, negatifnya neutralnya 0,7, dan komponennya tuh 0,78. Nah, ini tuh juga bisa di-filter juga, di-select features-nya dan display features-nya itu apa aja yang mau diperlihatkan seperti itu. Boleh selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah analisis emosi pengguna. Lalu saya akan mencoba menjelaskan bagian tweet profiler. Tweet profiler ini mencoba mengambil informasi tentang sentimen atau perasaan dari server untuk setiap tweet atau dokumen yang diberikan. Widget ini mengirimkan data ke server tempat model menghitung probabilitas atau skor emosi. Korpus ini menghubungkan Twitter dan preprocess text pada tweet profiler yang ketika diklik akan memunculkan menu-menu tab option dengan 3 variabel, yaitu atribut, emoticons, dan output. Nah, pada atributnya itu kita menggunakan konten, karena pada text mining ini kita mencoba membahas isi atau konten atau topik yang dibawa. Lalu emotion yang digunakan sebenarnya ada banyak, namun yang kita gunakan di sini adalah pigment atau multi-class, karena output yang kita inginkan nanti itu berupa class, dan nanti akan diproses pada select column dan distribution yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya melanjutkan penjelasan dari Faras. Nah, untuk mengetahui emosi pengguna, kita itu dapat menggunakan widget tweet profiler, ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Faras. Setelah itu dari tweet profiler tadi, kita akan mengkorpus menjadi data melalui select column terlebih dahulu. Nah, kita klik select column terlebih dahulu, next. Nah, setelah diklik select column, kemudian akan terlihat tampilan seperti yang di kiri gambar. Nah, setelah itu pada select column ini kita akan memilih atribut yang ingin kita visualisasikan menggunakan filter. Nah, pada contoh ini kami itu memilih atribut emotion. Kenapa? Karena yaitu tadi, karena kita untuk mengetahui emosi penggunanya seperti apa. Next. Nah, kemudian untuk memvisualisasikannya, kita itu dapat menggunakan menggunakan widget distributions. Next. Nah, pada widget distribution ini akan menampilkan visualisasi emosi pengguna dalam bentuk diagram batang. Nah, dapat dilihat di sini bahwa emosi pengguna Twitter mengenai data science dan data analitik itu sebagian besar mereka merasa senang, tapi juga ada beberapa di antaranya yang merasa terkejut, takut, dan lain sebagainya. Next. Selanjutnya adalah topic modeling. Topic modeling ini merupakan widget yang berfungsi sebagai pengungkap topik
atau penemu suatu struktur tematik tersembunyi pada tweet atau data. Nah, pada topik modeling ini memiliki 3 metode. Yang pertama adalah LSI atau Latent Semantic Indexing, yang mana LSI ini merupakan teknik pemrosesan bahasa alamiah seperti khususnya pada semantik distribusional dengan menganalisis hubungan satu set dokumen dan istilah yang dikandung, sehingga menghasilkan satu set konsep dokumen dan istilah. Contohnya yaitu pada ke-10 topik yang ditampilkan, nanti akan muncul beberapa keyword dan juga 2 warna, yaitu merah dan hijau. Pada hijau itu berarti positif, merah itu negatif. Pada satu warna yang mempresentasikan topik utama, ya, apabila mempresentasikan maka akan berwarna hijau. Ketika berwarna merah maka topik tersebut tidak merepresentasikan topik yang dibawakan. Sehingga data yang paling tepat ialah topik pertama, yaitu dikarenakan topik-topik yang dibawakan itu berwarna hijau. Selanjutnya ada LDA atau Latent Dirichlet Allocation, yang merupakan metode generatif berdasarkan fakta atau fakta 2 hal atau lebih yang terjadi bersama-sama atau bersamaan. LDA ini berusaha untuk menemukan topik-topik abstrak pada korpus berdasarkan kelompok kata yang ditemukan pada Twitter. Pada bagian ini, visualisasi data masih belum ditampilkan. Namun, untuk visualisasi datanya, LDA ini dapat dihubungkan dengan beberapa widget seperti boxplot dan juga heatmap. Yang mana boxplot dan heatmap ini dapat menampilkan bahasa, penulis, like, retweet, dan sebagainya. Dan pada data heatmap akan menampilkan penjabaran dari tiap-tiap topik yang di-manage jika dihubungkan dengan korpus viewer. Lalu selanjutnya metode terakhir yaitu hierarki Dirichlet proses, yang mana hierarki Dirichlet proses ini berusaha untuk menguraikan data atau topik pada Twitter sesuai dengan hierarkinya masing-masing, yaitu dengan cara data diurutkan berdasarkan kesesuaian pada topik yang dibawakan. Seperti misalnya ditemukan satu hierarki atau satu topik puncak dengan klaster subtopik data yang sesuai dengan topik utama. Misalnya seperti Python, coding, AI, JavaScript, coding, dan sebagainya. Hierarki data ini dapat disusun hingga 150 data dan juga lebih. Selanjutnya akan dibahas kesimpulan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Text mining atau juga dikenal sebagai text data mining adalah proses mengubah teks tidak terstruktur menjadi format terstruktur untuk mengidentifikasi pola yang bermakna dan wawasan baru. Orange merupakan aplikasi yang memudahkan pemula untuk melakukan text mining tanpa harus membuat program seperti coding. Orange mempermudah pemakai untuk bermain dengan data open source, serta Orange dapat digunakan untuk analisis dan visualisasi data eksploratif. Next. Berikut ini adalah daftar acuan yang kami gunakan. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5 atas presentasinya.